Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Selesai sarapan dan membersihkan tubuh, Hanan dan Sena memutuskan untuk keluar, menemui Noah yang sedang berada di dalam kamarnya sendiri bersama sang babysitter, Tia. Saat itu juga Hanan meminta Tia untuk keluar lebih dulu. Hanan ingin memiliki waktu hanya bersama keluarga kecilnya. Ini adalah kali pertama Sena bertemu dengan Noah. Jujur saja, ada rasa yang mengganjal di hatinya, merasa tak pantas, merasa tak sanggup untuk menjadi ibu sambung yang baik untuk Noah. Bayi mungil itu sudah kembali terlelap setelah subuh tadi terbangun. Noah, anak pertama kita, jelas Hanan seraya memeluk pinggang sang istri untuk lebih dekat. Mereka berdiri di samping box bayi Noah. Sena menoleh dan menatap lekat kedua mata sang suami. "Apa Noah mau menganggapku sebagai ibu sambungnya, Mas?" tanya Sena yang tak percaya diri. Mendengar itu, Hanan memposisikan tubuh mereka untuk saling berhadapan, lalu menyelipkan rambut sang istri yang tergerai ke belakang telinga. "Dengarkan baik-baik," ucap Hanan, dan Sena bergeming, menunggu apa yang akan diucapkan selanjutnya oleh sang suami. "Berhentilah memikirkan sesuatu hal yang akan membuatmu sakit hati. Cukup sayangi Noah seperti kamu menyayangi aku. Nanti Noah sendiri yang akan merasakan ketulusanmu," jelas Hanan panjang kali lebar, berucap dengan menatap dalam kedua netra sang istri. Hingga dilihatnya bibir Sena yang mulai terangkat membentuk sebuah senyuman cantik sekali. "Aku ingin kamu hanya tinggal di rumah dan tidak usah bekerja. Apa kamu mau?" Sena mengangguk. "Aku akan mengirim uang untuk membantu Mama dan Bapak di Palembang, jadi kamu tidak perlu mencemaskan mereka." "Terima kasih sayang," balas Sena. Ia memeluk suaminya erat. Tak disadari oleh keduanya jika Tia mengintip mereka. Jujur saja, ia merasa iri melihat keberuntungan yang didapat oleh Sena, bisa menikah dengan seorang pewaris ekstra food, padahal Tia tahu betul jika Sena hanyalah gadis desa. Tia adalah babysitter dari Laura. Sebelumnya, Laura sudah banyak bercerita tentang wanita licik bernama Sena yang ingin merebut posisinya. Dan ternyata cerita Laura itu semuanya benar. Sena benar-benar datang ke rumah ini dan menggantikan posisi majikannya, Laura. Sebelum benar-benar dipenjara, Laura berpesan pada Tia untuk membuat anaknya, Noah, membenci perempuan licik itu. Saat itu Tia mengangguk patuh. Terlebih ia mendapatkan bayaran lebih untuk itu semua. Dengan perlahan Tia kembali menutup pintu itu, lalu beranjak pergi dari sana dengan mengendap. Di ujung sana, Nadia menatap bingung dengan kelakuan Tia. Rasa heran, akhirnya Nadia pun mendatangi kamar Noah. Dibukanya pintu kamar itu tanpa mengetuk lebih dulu. Seketika Hanan dan Sena pun menoleh ke arah pintu yang terbuka. "Mbak Nadia," sapa Hanan, dan Nadia pun masuk ke dalam kamar itu. "Apa kalian sudah lama di sini?" tanya Nadia langsung. Hanan dan Sena kompak mengangguk. "Kalian meminta Tia untuk keluar?" tanya Nadia lagi, yang membuat kening Hanan berkerut, bingung. Sena mengangguk dan Hanan yang buka suara untuk menjawab. "Iya Mbak, dari awal kami masuk, aku sudah memintanya untuk keluar." "Kenapa?" tanya Hanan yang jadi curiga. "Dia sepertinya menguping pembicaraan kalian tadi. Mbak lihat dengan jelas, dia baru saja meninggalkan pintu kamar ini dengan mengendap," jelas Nadia apa adanya sesuai dengan yang dia lihat.
Mendengar itu, Hanan dan Sena saling pandang. Benarkah? Batin keduanya kompak. Padahal tadi mereka melihat dengan jelas Tia yang keluar dan menutup pintu. Tia itu pelayannya Laura, sebaiknya kalian cari babysitter yang baru. Mbak, rasanya tidak nyaman kalau Noah dijaga oleh Tia, ucap Nadia. Hanan dan Sena makin bingung dibuatnya. Terlebih selama ini bagi Hanan, Tia tak pernah membuat kesalahan sedikit pun. Bahkan saat ia pergi ke Palembang, Tia menjaga anaknya dengan baik. Namun Hanan tak bisa mengabaikan begitu saja ucapan sang kakak ipar. Iya mbak, nanti aku cari penggantinya, jawab Hanan kemudian, dan Nadia bernafas lega. Lalu Nadia pamit keluar dan kembali meninggalkan sepasang suami istri itu di dalam sana. Apa iya Mbak Tia berniat jahat pada Noah, Mas? Tanya Sena yang mendadak merasa tak nyaman pula. Setahu Sena, Tia adalah pengasuh yang baik. Sebelumnya ia sudah banyak tahu tentang Tia dari Feli. Nanti kita lihat di CCTV, lihat rekaman di dalam kamar ini dan juga keadaan di luar kamar, seperti yang diucapkan Mbak Nadia atau tidak. Kalau benar, tinggal kita ganti saja babysitternya. Itu tidak sulit, jelas Hanan yang tak ingin membuat Sena merasa cemas, meski hatinya sendiri pun merasa geram. Sena mengangguk, namun setelah itu Sena meminta untuk membawa Noah ke kamar mereka saja, dan Hanan menyetujui. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Begitulah yang mereka pikirkan. Tak mengulur waktu, setelah mengantar sang istri ke dalam kamar bersama dengan Noah, Hanan segera pergi ke ruang CCTV. Semua rekaman CCTV rumah ini berada di ruang kerja sang ayah dulu. Namun sayang, saat hendak membuka pintu ruangan itu, ternyata ruangannya terkunci. Mungkin disimpan mama, gumam Hanan pelan, lalu berjalan menuju kamar sang ibu yang tak jauh dari sana. Setelah mengetuk pintu dan mendapatkan izin masuk, Hanan segera membuka pintu kamar itu. Dilihatnya sang ibu yang sedang dipijat oleh Mbok Darti. "Ada apa, Han?" tanya Mariam saat anak bungsunya itu sudah berdiri di sisi ranjang. "Mama menyimpan kunci ruang kerja Papa. Aku ada perlu," tanya Hanan apa adanya, dan Mariam mengangguk kecil. "Sebenarnya kunci yang asli disimpan kakakmu, tapi kemarin Mama buat duplikatnya, ada di laci bawah," jelas Mariam seraya menunjuk laci di meja nakas samping tempat tidurnya. Mendengar penjelasan sang ibu, Hanan mengerutkan dahinya. "Untuk apa Hanaf menyimpan kunci ruangan itu?" tanya Hanan dengan nada tak suka. "Han, panggil dia, Mas." Jawab Hanan kesal. "Mama tidak tahu, dulu dia mau pinjam, tapi pas Mama minta tidak diberinya lagi. Mama minta bantuan Nadia untuk duplikat kunci itu." Hanan hanya menganggukkan kepalanya, lalu pamit pergi ketika sudah mendapatkan kunci yang dicari olehnya. Tanpa menunda, Hanan segera kembali ke ruang kerja sang ayah dan mulai masuk ke sana, memeriksa rekaman CCTV saat tadi ia berada di kamar Noah. Hanan berdecih kala melihat rekaman CCTV itu. Ternyata benar yang diucapkan oleh Nadia. Setelah menutup pintu kamar Noah, Tia tak benar-benar pergi, namun kembali membuka pintu secara perlahan dan mulai menguping pembicaraannya dan sang istri. Lalu tak lama kemudian, barulah Tia pergi dan Nadia datang. "Laura, apa hukumanmu kurang? Berani-beraninya masih mengusik hidupku," geram Hanan. Kemarahannya sudah diubun-ubun. Ia segera keluar dari ruangan itu dan memanggil Tia.
Dan disinilah kini Hanan duduk di ruang tengah dan menatap tajam Tia yang berdiri tak jauh dari hadapannya. "Mulai sekarang kamu kupecat, segera kemasi barangmu dan pergi dari rumah ini," ucap Hanan dingin, tak peduli meski melihat Tia yang ketakutan. "Apa salah saya, Pak? Kenapa saya dipecat?" tanya Tia setelah cukup lama terdiam, memberanikan diri untuk buka suara. Hanan menyeringai. Siapa Tia sampai Hanan harus repot-repot menjelaskan? "Apa yang dikatakan Laura padamu?" tanya Hanan tak menanggapi pertanyaan Tia tadi. Mendengar nama Laura disebut, kedua kaki Tia bergetar. Ia meremat kedua tangannya, merasa takut. Kalang kabut, akhirnya Tia memutuskan untuk bersimpuh dan memohon maaf. "Maaf Pak, maafkan saya," ucap Tia langsung. Lalu ia jujur mengatakan semuanya tentang Noah dan Sena. Tapi sayang, kejujuran Tia itu tak mengubah sedikit pun keputusan Hanan. Saat itu juga Hanan meminta Tia untuk segera pergi. Bahkan Nadia pun datang ke sana dan mendukung keputusan Hanan itu. Nadia berpesan pada Tia agar lain kali bekerja dengan tulus tanpa harus ikut campur masalah sang majikan. Tia menangis tak bisa berbuat apa-apa.